Oke, udah lama kita nggak bahas LED strip ya. Dan di dalam box ini kita udah menemukan sebuah LED strip, katanya ini merek lokal, yang punya fitur bisa dibilang tercanggih yang pernah gua coba dari LED strip, yaitu ngikutin apa yang ada di layarnya. Ya, gue jadi nge-spill deh ini ya. Jadi yes, ini LED strip yang nanti kita akan pasang di belakang layar daripada monitor ini guys. Setup yang kita lagi coba bikin biar lebih cakep. Gimana menurut kalian guys? Kita habis ganti monitornya. Kemarin kita pakai Xiaomi Ultrawide, sekarang kita pakai monitor Samsung 32 inci M8 Smart Monitor. Karena ini kita sebenarnya nggak terlalu pakai buat setup gaming. Jadinya gue pindahin setup gamingnya ke tempat yang lain buat sama si driving simulatornya. Sekarang kita bikin jadi setup minimalis. Sekalian di belakang monitornya nih kurang berwarna sedikit gitu. Ini kan semua sekarang di belakang agak berwarna gitu. Makanya gue cobain aja ini langsung sekalian juga. Ini shoutout juga buat Mas Mobi yang udah ngerekomen ini buat kita cobain. Jadi yes, langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. So yes, as you guys can see, belinya di Tokopedia. Kalau kalian pengen cek, linknya udah ada di bawah. Nah, by the way, dia itu ngejualnya dalam berbagai macam pilihan. Bisa buat monitor dari yang kecil sampai yang ukuran TV gede itu bisa. Tapi katanya buat TV, kita tuh harus beli semacam HDMI box-nya lagi yang sekarang tuh lagi habis waktu gua kemarin beli. Jadi, yang kita beli sekarang ini khusus untuk PC ya. Katanya juga bisa buat Mac. Nah, di sini tadi gua juga lagi pakai PC, jadi kita cocok, bisa. Nah, sekarang kita unboxing aja langsung. Kita pakai pisau cadangan karena pisau karambit kita lagi hilang, gak tahu kemana. Karambit kembalilah. Langsung aja kita unboxing. Duh, sulit hidup ini tanpa karambit. So, here we go. Ini dia, namanya adalah Ambi LED. Kalau mereknya ini adalah dari Arduos. Arduos ini yang gue bilang tadi, ini merek lokalnya ya. Dan kalian bisa lihat di sini dia bisa dikontrol menggunakan smartphone. Which is sebenarnya gue udah kalau kontrol pakai smartphone udah lumayan pasaran ya. Pasti udah pada tahu teman-teman yang suka ngecek video LED, karena video LED strip gini tuh selalu rame di channel ini. Nggak tahu kenapa. Dari zaman dulu pertama gue pakai LED horse race, LED Bardi. Sekarang nah ini yang lebih canggih lagi. Dan dia pakai aplikasinya, ini dia, WLED app, yang mana tersedia di Play Store dan App Store, yang artinya tadi gue bilang kompatibel sama Android, kompatibel sama PC, dan kompatibel sama Mac dan iOS juga. Dan ini dia yang fitur yang paling menarik nih, katanya take multimedia to the next level. Tuh bahasanya di Indonesia ya. Rasakan pengalaman multimedia yang imersif dengan Ambilight. Jadi dengan sudut pencahayaan LED 45 derajat sehingga cahaya yang dihasilkan lebih optimal dan akan mengikuti konten yang sedang ada di layar. Sip, itu tadi view installation, tinggal dicek aja, ada sound reactive dan highly customizable. Ada 100 mode lampu. Oke, first of all, dari segi manual lumayan banyak ya dikasih ya. Jadi kalian bisa ada quick installation guide, tinggal di scan aja. Ini yang install, ini yang pairing ke smartphone-nya. Dan ada customer service juga di WhatsApp-nya ya. Oke, sekalian tambahan untuk garansi, dia ada 9 bulan limited warranty dan bisa juga 6 bulan extended warranty. Jadi totalnya berapa? 15 bulan ya artinya ya. Nanti gue sendiri nggak ngecek sebenarnya waktu beli berapa, nanti gue juga coba tulis aja mungkin informasinya di sini atau di lapaknya. Nah, ini dia menu utamanya. Pertama adalah si LED stripnya. LED stripnya lumayan berkualitas sih ini ya. Kita dapat semacam zip lagi apa sih? Velcro, yes. Velcro-nya 3M lagi ya. Sisanya ini si LED stripnya. Nah, LED stripnya ini jadi dia langsung satu panjang, mungkin ini sekitar mungkin 2 meteran ya. Dan di ujungnya ini dia ada beberapa modul tambahan gitu, yang mana ada model kayak kabel AC, DC-nya, charger laptop gitulah ya modelannya ya. Dan ini kayaknya bisa nyolok bareng. Oh iya bisa. Tapi ntar kita coba cek. Nah, LED stripnya ini terbungkus sama semacam kayak karet silikon ya. Jadi ini kayaknya dia memang kita bisa pilih memang panjangnya berapa. Mungkin ini dia bikin juga. Karena di belakangnya masih ada LED lemnya gitu guys, buat kalian tempelin. Tapi ini kita nggak perlu ngelem karena yes, dikasih semacam holder gitu guys. Nah, ini holder buat si LED stripnya ya. Nanti ya. Oke, jadi nanti kita tinggal selipin aja. Nah, ini buat jadi dudukan di monitornya. Dan ini semua di print 3D loh. Ini 3D print lah ya. Kalau kalian lihat ya dari segi teksturnya nih agak sedikit kasar dan ada mereknya juga sih.
Arduos. Nah, ini terakhir yang gua rasa inilah si kunci utama daripada fitur LED-nya, ambient LED-nya, yaitu si modul ini. Nah, jadi dia tuh semacam apa sih ini? Mungkin semacam Raspberry Pi kali ya, bisa dibilang ya, komputer kecil ya. Jadi dia di sini ada micro USB-nya yang mana nanti kita colok ke sini mungkin. Dan ini USB kita colokin ke komputer. Mungkin seperti itu, dan ini ada lubang untuk powernya juga. Sip, udah, terakhir tinggal ditempel aja ini mungkin pakai 3M ke belakang monitornya. Sip, itu tadi semua udah gua share isinya. Sekarang kita lanjut aja, kita coba pasang bareng-bareng ke monitor yang satu ini, oke? Oke guys, jadi udah terpasang. Ternyata pemasangannya ini tadi seperti yang kalian bisa cek, simple juga, tinggal pasang ABCD-nya aja. Tapi perkabelannya nih memang kita mesti nyolokin si adapternya dulu, satu listrik, dan kabel USB, micro USB-nya ke komputer, ke PC kalian, baru dia bisa nyala lampunya ya. Jadi mesti dia kecolok semua. Dan ini sendiri gue pakai yang ukurannya L, gue beli ya. Jadi di sini panduannya itu dia tulisannya 27 sampai 32 inci. Monitor ini 32 inci, tapi nampaknya emang lumayan ngepas ya kalau dilihat ya. Tapi masih ya hampir bisa dibilang, cuma bagian bawah ini aja yang ada sedikit gap. Cuma gue rasa nggak bakal terlalu berpengaruh banget. Sisanya ya mari kita coba aja langsung kita pasang ini di posisi sebelumnya, dan kita lihat apakah akan ngasih efek yang oke. Oke guys, finally udah kelar juga dipasang dan udah kita pakai nih kurang lebih 1 minggu terakhir ya, dan langsung aja seperti yang kalian bisa lihat sekarang ya, yes, buat value for money-nya sih ini menurut gua mantep banget. LED-nya terang, super responsif juga, dan warnanya juga bisa gue bilang sih ini keluar semua gitu guys. Apalagi di combo kayak gini ya sama wallpaper engine. Jadi ya kalau kalian yang pakai wallpaper engine bakal cocok sih. Cuma ada cumanya nih, prosesnya itu ternyata nggak segampang, nggak sesimpel biasanya gitu ya. Yes, jadi pas kayak pemasangan gitu, awalnya gue sempet ngecekin tutorial dari Arduos-nya, dari mereknya, sekitar kurang lebih 15 langkah aja. Dan gue udah coba lakuin, tapi ternyata masih nggak bisa, nggak jalan gitu. Sampai akhirnya gue mesti minta tolong ke adminnya, yang ternyata juga responsif banget, jadi mantep servisnya. Nah di situ gue dibantu via TeamViewer, jadi kayak remote desktop kayak gitu. Yang ternyata masalahnya tuh ada di softwarenya yang ngebug atau error gitu ya. Jadi kayak mesti install ulang si software namanya Ambilight ini. Karena si software ini tuh ternyata software open source. Gimana jelasinnya ya? Software open source tuh kayak software yang bisa dibilang project bareng-bareng di GitHub, itu di websitenya, yang tujuannya tuh biar bisa dipakai secara umum dan gratis juga. Jadi ya kalau misalnya nanti kalian mengalami kendala ya better kayak gue bilang tadi, install ulang, diulangi step by stepnya aja, atau worst case ya kita bisa minta bantuan dari tim customer service-nya Arduos ini yang oke juga. Nah ini setelah setting selesai ya udah nggak perlu dipusingin lagi, kita bisa langsung aja pakai, dan setiap kali kita mati hidupin PC-nya dia langsung otomatis nyala, langsung nge-sync gitu dengan apa yang ada di layar kayak sekarang ini. Gue pakai wallpaper engine ya tuh. Jadi bener-bener responsif, ngikutin banget. Dan di software Ambilight ini kita juga ada kayak 3 mode yang bisa kita pilih. Yang pertama namanya screen grab, itu sesuai yang ngikutin aja apa yang ada di layar. Cocok buat gaming atau buat nonton-nonton movie, itu biar lebih imersif gitu ya. Gue kemarin coba pakai buat main game FPS, itu Left 4 Dead, pas kita nembakin senjata kan keluar kayak semacam api itu dari senjatanya. Nah itu tuh keluar banget, responsif banget, kayak ya bener-bener menambah experience yang mantap gitu. Delaynya bener-bener instan, ya nggak ada delay sih. Jadi ya mantap. Dan ada juga mode-mode lainnya, namanya kemudian itu mood lamp. Itu di dalamnya kayak sebenarnya kayak mode-mode lampu biasa ya, pilihan static, ada mode fire, ada mode RGB, ya kayak animasi standar tanpa ada elemen dari layarnya sendiri.
ya sesuai dengan namanya mood lamp. Nah, satu lagi terakhir yang menarik itu adalah sound visual. Ini juga dia bisa ngikutin beat lagu yang kita putar dan nampilin warna-warna yang juga menarik. Cocok buat yang demen party. Nah, selain dari segi software di PC atau di Mac, yes, ini Ambilight juga bisa dipakai di Mac ya. Nah, si LED strip ini juga kompatibel sama aplikasi smartphone yang namanya WLED. WLED nyambung, tersedia di Play Store dan juga di App Store iOS. Dan sama kayak versi PC-nya, settingnya juga agak sedikit ribet ya, nggak kayak smart LED strip pada umumnya yang gua pernah bahas gitu. Di sini kalian harus kayak ngecekin IP dari WiFi kalian untuk bisa ngemasukin ke dalam aplikasi atau ke dalam si lampu LED-nya ini guys, biar kedetek kayak gitu. Nah, setelah terpairing, barulah kita bisa cobain fitur-fiturnya. Dan step by step-nya tadi juga sudah didokumentasikan sama Arduos dengan cukup jelas, jadi tinggal dicek aja di sana. Dan di sini banyak banget mode-modenya, nggak cuma statik, jadi dia bisa animasi, bisa macem-macem. Cuma lagi ya, jadi banyak cumanya di sini ya. Setelah pakai aplikasi ini tuh gue jadi agak kesulitan buat kontrol lagi dari PC-nya, kayak terputus gitu guys. Based on metode dari Arduos-nya, kita harus matiin dulu dari aplikasi HP, baru coba hidupin lagi dari aplikasi yang ada di PC. Dan setelah gue coba lakuin itu nggak bisa-bisa, dan akhirnya metode terakhirnya itu kita mesti restart si PC-nya, baru dia kayaknya bisa terhubung lagi. Itu pun kadang-kadang masih nggak bisa. So ya saran gue sih nggak perlu dipakein aja aplikasinya, cukup satu aja dari PC aja, karena ya ini udah paling bener sih kayaknya di sini ya. Nah, ada beberapa fitur lain juga yang gue sebenarnya belum tes, yaitu pertama Philips Hue, katanya dia bisa nge-sync bareng kalau kalian pakai Philips Hue, mantep. Sama satu lagi dia bisa compatible sama Voice Assistant atau Amazon Alexa, tapi karena gue nggak punya keduanya, gue nggak tes di sini. So, yes, I think itu aja. So far, harus gua akuin ya, Ambilight Arduos ini worth it banget ya. Starting harganya sekitar 400 ribuan. Ya bisa kalian langsung pakai, tergantung ukurannya aja, sampai 600 ribuan kalau nggak salah bisa ukuran TV itu. Dan kalau untuk TV, kayak gue bilang harus pakai HDMI sync box, itu baru aja kemarin kayak mereka habis restock. Waktu gue awal beli ini tuh nggak ada barangnya. Tapi harganya lumayan, kayaknya sejutaan kayak gitu. So ya, kalau kalian pengen cek mungkin itu bisa jadi pilihan menarik. Tapi ya, again in terms of software, catatan gue adalah ini karena pakai software open source, jadi agak ribet di awal mungkin, tapi it works, so ya why not gitu kan. Produk lokal bisa bikin kayak gini, jadi ya semoga semakin berkembang. Aplikasinya sih gue harap bisa dibikin lebih simple dan harganya mungkin ya bisa lebih murah gitu kan. Dan again ya, ini kalau gue bisa simpulin, highly recommend kalau kalian pengen bikin ya setup mungkin buat gaming, buat nonton movie gitu ya. Cek aja nanti, semua gue taruh di bawah, racun banget sih ini. Dan ya itu aja, thank you semua buat teman-teman yang udah nonton. Semoga videonya bermanfaat. Kalau kalian suka, bantu dengan klik tombol jempol, di subscribe dan di komen. Itu aja, nama gue Malvin. I'll see you guys on my next video. Ciao! Packagingnya lah sama di improve juga.